Dalam Cengkeraman Hasrat, sebuah kisah tentang Icha, jad kesepian dalam ikatan suci, namaku Icha. Kisah ini dimulai dari pernikahan yang terlalu dini. Saat teman-temanku masih menikmati masa muda, aku sudah terikat janji, sebuah ikatan yang sayangnya diiringi oleh kesendirian. Suamiku bekerja jauh, ke Jawa, meninggalkanku sendiri di rumah berbulan-bulan lamanya. Meskipun statusku istri, aku merasa hampa. Hasrat masa muda yang bergelora tak menemukan pelabuhan, hingga akhirnya godaan itu datang. Suatu sore, aku bertemu dengan seorang pria, tetangga baru yang sedang bertamu. Ia tampan, berkulit putih, berwajah Timur Tengah, dan usianya sekitar 30-an. Ada aura yang menarik dari dirinya. Aku bolak-balik ke rumah tetangga, hanya untuk melihatnya. Setelah bertukar nomor telepon, komunikasi kami berlanjut. Malam itu aku memberanikan diri. Setelah anakku terlelap dan suasana kampung sudah sepi, aku memasukkan pria itu ke dalam rumah. Awalnya ia beralasan ingin ke toilet. Di balik alasan itu, ketegangan dan hasrat yang tertahan pecah. Pria itu begitu berotot, bersih dan wangi. Pengalamannya sungguh berbeda dengan suamiku. Ia jauh lebih besar dan strong. Aku merasa menemukan kenikmatan yang selama ini hilang. Kami melakukannya hingga subuh, 3 kali dalam semalam, dan ia ejakulasi di dalam, karena saat itu aku merasa aman, karena statusku masih bersuami. Pilihan yang menghancurkan. Perselingkuhan itu tak berlangsung lama. Suamiku curiga, dan akhirnya memergoki aku saat sedang berdua dengan selingkuhanku di dalam mobil. Suasana pecah, pertengkaran hebat tak terhindarkan, dan kami harus berhadapan dengan sidang di hadapan tetangga dan RT. Aku memilih pria itu, dan berujung pada perceraian. Ironisnya, setelah aku bebas, pria yang kukejar itu meninggalkanku begitu saja setelah 1 bulan. Aku hancur. Dalam keputusasaan, aku mulai menjelajahi aplikasi perjodohan. Di sana, aku bertemu beberapa pria. Salah satunya adalah pria hiper yang membiayai sewa kosku. Pria ini sangat liar. Ia menginginkanku kapan saja, di mana saja. Bahkan saat aku sedang mencuci piring atau memasak. Sensasi kelainan di kamar hotel. Pencarianku akan sensasi terus berlanjut. Aku dikenalkan dengan seorang pria bertubuh tinggi besar, berwajah oriental, yang kemudian mengajakku bertemu di sebuah hotel mewah di lantai 11. Sebelum berangkat, aku sudah menyiapkan pengaman, meskipun pada akhirnya aku jarang menggunakannya. Di hotel, ia memintaku mandi bersama di kamar mandi berkaca transparan. Awalnya aku malu, tetapi ia menenangkanku. Setelah berdua di kamar, ia mulai mengungkapkan kelainannya. Pria itu memiliki hasrat untuk menyakiti. Ia mulai menampar pipiku, memukul payudaraku. Awalnya aku terkejut. Namun entah mengapa, sensasi sakit itu bercampur dengan kenikmatan dan adrenalin. Aku justru memintanya melakukannya lagi. Pria ini adalah yang paling keras. Ia pernah menggigit payudaraku hingga aku menjerit kesakitan. Pada pertemuan berikutnya, ia bahkan memukulku menggunakan gesper, membuat kulitku memerah. Namun anehnya, setelah semua kekerasan itu, aku tetap menikmati saat ia ejakulasi di dalamku. Pria ini rutin membukingku setiap kali ia datang ke Jakarta, karena ia menyukai aku yang sempit dan basah. Malam 5 pemuda. Salah satu pengalaman paling liar terjadi ketika anak-anak dan ponakan-ponakanku berkumpul di rumah. Mereka semua adalah pemuda berbadan tinggi besar. Saat malam semakin larut dan suasana gelap karena lampu sudah dimatikan, aku tertidur di kamar yang pintunya terbuka. Sebuah kebiasaan karena rumahku berkonsep terbuka. Dalam tidur ayam, aku merasakan sentuhan. Yang pertama masuk adalah ponakanku sendiri. Ia menciumku meraba-raba dan hasratku kembali bergejolak. Aku pura-pura tidur, membiarkan ia melanjutkan, hingga akhirnya kami melakukannya. Setelah ponakanku keluar, tak lama kemudian temannya menyusul. Pria kedua ini jauh lebih pintar dan agresif. Ia mencium leher, bahkan ketiakku. Aku membalas sentuhannya. Kami melakukan berbagai gaya, termasuk gaya menyamping, dan kami keluar secara bersamaan. Setelah ia pergi, temannya yang lain menyusul, lalu ponakanku yang satunya lagi. Total ada 5 pemuda yang bergantian masuk ke kamar dan berhubungan intim denganku malam itu. Mereka semua ejakulasi di dalam satu persatu. Anehnya, aku tidak merasa capek, bahkan sebaliknya, aku merasa high karena sensasi dan hasrat yang memuncak. Aku bingung, siapa di antara mereka yang bertanggung jawab jika aku sampai hamil? Hasrat yang abadi. Kini, aku menyadari bahwa aku memiliki high libido. Aku tidak bisa jauh dari laki-laki, terutama setelah masa datang bulan. Aku bahkan pernah mencoba meredakan hasratku sendiri menggunakan alat bantu atau bahkan deodoran. Tapi rasanya tidak ada yang sebanding dengan kenikmatan dari seorang pria.
Aku mencari sensasi, bukan uang. Tantangan dan adrenalin saat berhubungan dengan suami orang, atau dalam situasi yang penuh risiko, justru membuatku semakin ketagihan. Aku lebih memilih mencari pria yang bisa mengimbangiku, yang bisa tahan, dan mau berhubungan hingga 5 atau 6 babak. Inilah hidupku. Penuh risiko, penuh tantangan, dan terus mencari kenikmatan. Aku tahu ini salah dan harus berhenti. Namun hasrat yang tak terkendali ini membuatku terus mencari sensasi baru. Aku hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa menemukan orang yang mengerti kondisiku dan bisa membimbingku untuk berubah. Hingga saat itu tiba, pencarian ini akan terus berlanjut.